gue punya pacar berondong yang lebih muda 3 tahun dari gue. BTW si Adit ini kerjaannya pengacara guys, alias pengangguran banyak acara. Tapi si Adit ini tipe orang yang posesif banget dan emosian juga. Kamu ngapain ketawa-ketawa sama mantan kamu? Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Kalau disuruh milih, mending pertahanin hubungan yang udah lama tapi bikin nyeri-nyeri sedep, atau mulai gacha dengan hubungan baru, kayaknya mending gue sama Patrick aja deh. Gemoy, pink lucu, setia juga lagi. Minusnya gak bisa dipisahin aja sama SpongeBob. Hai, kenalin, gue Hannah. Lahir di Kuala Lumpur, tapi gue besar di Kalimantan Timur. Gue mau share cerita tentang pengalaman asmara yang bikin kesel dan merasa bodoh banget sampai sekarang. Yuk, kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi, di tahun 2023, gue punya pacar berondong yang lebih muda 3 tahun dari gue. Dia nih sebenarnya mantan gue di SMP guys, walaupun cuma pacaran 2 bulan sih. Namanya Adit. Di tahun itu juga posisinya kita udah tunangan. Di 2023 dulu, gue kerja di toko baju deket rumah gitu. Ya palingan jaraknya kurang lebih 500 meteran lah dari rumah. Jadi gue pulang pergi cukup jalan kaki aja. Tapi si Adit ini tipe orang yang posesif banget dan emosian juga. Terus kebetulan juga kepala toko gue ini cowok, yang bedanya cuma 2-3 tahun di atas gue. BTW si Adit ini kerjaannya pengacara guys, alias pengangguran banyak acara. Karena mungkin orang tuanya punya usaha toko yang lumayan banyak, jadi penghasilannya dari situ. Dan dia nggak dituntut orang tuanya buat kerja. Dia selalu ngurus motornya buat balapan liar, atau buat gaya-gayaan doang bareng temen-temennya. Tiap minggu juga kita selalu jalan bareng tuh, entah ke pantai atau ke taman. Tiap pulang kerja, selalu dianterin pulang sama dia, karena katanya dia takut gue kenapa-napa di jalan. Dia kayaknya tahu deh kalau gue sering diganggu di tempat kerja, makanya selalu ganti-ganti kerjaan. Jadi dia effort banget ngejagain gue dengan bolak-balik antar gue balik. Dari rumah dia ke rumah gue emang cuma 10 menitan sih. Tapi kayak repot aja gitu gak sih kalau harus tiap hari bolak-balik? Suatu hari gue kena shift malam, dan pelanggan gue tuh ada mantan gue yang datang bareng sama temen-temennya, 3 orang. Waktu ngebayar belanjaan, emang gue sempet bercanda dan ketawa-ketawa bentar gitu kan sama mantan gue ini. Posisinya shift gue bentar lagi beres, jadi Adit udah lagi nungguin gue pulang tuh. Dan tempat kerja gue ini ada di seberang kafe tempat biasa dia nunggu. Pas udah balik, kayak biasa gue langsung menyapa dia dengan lembut walaupun capek, dan boncengan sampai rumah gue. Tapi pas jemput gue, dia diem aja, mukanya asem banget lagi, gak ngomong apa-apa kayak kanebo Frozen. Pas sampai rumah juga, abis gue turun dari motor dia langsung gasnya aja. Anjir, kata gue teh, ini dah kayak abis diantar sama abang Gojek aja. Pas di kamar setelah gue bebersih dan cek HP, ternyata ada WA dari dia. Isinya kayak gini: kamu ngapain ketawa-ketawa sama mantan kamu? Aku juga sering ya perhatiin kamu nih sering bercanda sama kepala toko kamu itu. Kayaknya nih si Adit ini sering lihat di waktu-waktu lagi nungguin gue pulang pas lagi jemput gue gitu deh. Padahal interaksi gue sama mereka juga ya sekedar bercanda sewajarnya temen aja loh. Udah tuh, sehabis itu kita ribut di chat sampai subuh. Padahal besoknya gue dapet shift pagi. BTW, sebenarnya kita emang sering ribut karena hal sepele. FYI, di HP gue aja sampai bener-bener gak ada kontak cowok, kecuali dia dan keluarga inti gue doang. Terus sosmed gue kayak Facebook, Instagram, dan lain-lain juga dia yang pegang, karena takut gue respon cowok lain. Di hari ulang tahun gue, masih di tahun yang sama, kita tunangan tuh. Doi ini walaupun emosian dan posesif kalau soal cowok lain, dia tuh baik banget pelakuin gue kayak ratu. Ibaratnya mah seneng susah tuh gue laluin sama dia lah. Di mata gue saat itu dia udah jadi orang yang paling sempurna yang pernah gue temuin. Dan di bayangan gue dia bakal jadi suami yang baik. Bulan demi bulan pun berlalu seperti biasa, selayaknya pasangan yang penuh cinta pada umumnya. Sampai di tahun 2024, bulan November, kita mulai renggang. Jadi jarang chat dan teleponan. Terus ada notifikasi di Instagram doi,
kalau ada cewek yang nge-follow. Notifnya masuk juga di gue karena gue juga login akun dia di HP gue. Pas gue buka, notifnya udah gak ada dong. Padahal jelas-jelas tadi ada notif cewek yang nge-follow dia. Gue sempet lumayan curiga tuh, jangan-jangan si Pulu-Pulu ini deket sama cewek lain lagi. Gue juga sempet mau nanya Doi tuh, tapi entah kenapa gue tepis semua pikiran jelek itu. Karena udah yakin banget sama Doi kalau dia gak bakal macem-macem di belakang gue. Soalnya mulai dari Instagram dia, profile, postingan, sama sorotan IG juga isinya udah muka gue semua. Jadi gak mungkin lah itu dia macem-macem. Di bulan Desember, yang awalnya perhatian sama gue, lama-lama Doi jadi berubah. Dia jadi kayak orang yang beda. Dia gak pernah lagi excited soal gue, dan selalu milih keluar bareng sama teman-temannya. Entah itu nginep di rumah temennya, atau nongkrong sampai tengah malam. Ya sebenarnya sih udah biasa dia kayak gitu. Tapi ini bener-bener tiap hari dia kayak gitu, guys. Kayak gak mau banget nih ngabisin waktunya sama gue. Sampai tiba-tiba di tanggal 20-an, dia ngechat gue kayak gini. Kita putus ya, maaf aku egois. Jeder! Tiba-tiba banget nih. Udah gitu, abis dia chat gue kayak gitu, gue langsung diblok dong. Di semua sosmed juga diblok. Terus gue sempat mikir, paling nanti kita balikan lagi. Soalnya dari dulu kita emang sering putus nyambung. Tapi selama kita berantem, kita gak pernah nih main blok-blokan kayak gini. Di tengah kegundahan gue yang gak dapat kabar dari dia selama seminggu, akhirnya gue coba beraniin chat mamanya soal si anaknya ini yang gak ada kabar. Mamanya akhirnya bantuin gue buat bicara, biar dia unblock gue. Akhirnya udah deh tuh dia unblock gue. Ya tapi masa gak ada hubungan apa-apa sama sekali. Ngechat gue juga kayak bilang sorry atau minimal jelasin kenapa tiba-tiba putus tuh gak ada. Padahal posisinya kita udah tunangan loh. Sampai akhirnya pas gue pulang kerja, gue iseng lah tuh cek IG gue. Ada satu akun yang gak gue kenal, tiba-tiba udah keblok di akun gue. Padahal gue gak pernah ngeblok tuh orang. Dan gue kaget pas ngecek bio dia. Dia nge-tag akun cowok yang namanya sama dong kayak si Pulu-Pulu ini. Setelah gue cari tahu selayaknya intel FBI, anjay, gue dapet info nih kalau emang di awal bulan 12 dia deket sama cewek lain yang dikenalin sama temen tongkrongannya. Si kampret Pulu-Pulu ini ternyata juga udah jadian sama selingkuhannya itu di waktu masih pacaran sama gue, anjir. Emang bener-bener ya nih orang. Dari kesaksian salah satu sepupunya yang cewek, dia tahu kalau tunangan gue itu selingkuh. Doi udah gak bisa nutupin dan minta dia buat gak ngasih tahu soal ini ke gue. Saat itu dunia gue rasanya mantep lah. Orang yang bener-bener gue percaya malah jadi orang yang paling nyakitin gue. Gue nangis sesenggukan di kamar. Tatapan gue kosong. Tangan gue gemeter megang semua bukti kalau Doi selingkuh. Jahat banget ya si Opet ini. Belum lagi di belakang gue ternyata dia juga ngefitnah gue, Cok. Dia bilang ke orang-orang alasan kita putus tuh karena gue yang selingkuh lah, ngatain gue matre lah. Padahal meskipun banyakan uang dia, tapi yang lebih banyak ngeluarin duit di hubungan ini tuh gue, anjir. Sekarang gue sadar, Tuhan emang sayang banget sama gue karena ngejauhin calon suami yang gak bener sebelum bener-bener nikah. Kejadian itu juga ngebuat gue jadi orang yang lebih tenang daripada sebelumnya. Gue jadi orang yang lebih bisa berkepala dingin dalam menghadapi kondisi apapun. Sampai sekarang juga gue masih sendiri dan nikmatin kesendirian ini tanpa laki-laki manapun. Karena capek bun sama kejadian yang kemarin itu. Mulai sekarang gue mau fokus ke diri gue sendiri dulu aja deh. Mending kita grow dan glow up dulu aja. Nanti cowok yang setara juga bakal datang sendiri, ya kan? Sekian cerita dari gue, semoga kalian berada di hubungan yang baik dan dipertemukan dengan laki-laki green flag yang hijaunya tuh neon menyala terang. Amin. Sampai ketemu di cerita GPC lainnya ya. Bye-bye. Hati-hati guys. Anjir.